الحمد لله الحمد لله الذي كان بعباده خبيرا بصيرا تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي بعثه بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا اللهم صل وسلم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Yang kami hormati dan yang kami muliakan Ketua DKM Masjid Baitul Izzah, yang kami hormati dan yang kami muliakan seluruh pengurus jajaran DKM Masjid Baitul Izzah, para hadirin wal hadirat, para alim ulama, para asatid, bapak ibu, dan para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Gimana kabarnya bapak ibu, sehat semuanya? Alhamdulillah, semangat. Udah lama nggak berjumpa. Mudah-mudahan bapak ibu selalu diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan dalam ketaatan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, diberikan rezeki yang berkah, yang luas, yang lancar dalam keibadahan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, diberikan keturunan anak yang saleh salehah, diberikan kemudahan dalam urusan dan pekerjaannya. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak ibu yang dirahmati Allah, ya. Jadi kita nggak usah tegang-tegang gue, bapak ibu santai aja ya, biar santai, kita kasih pantun dulu lah, biar lebih fresh. Pedagang jamu ada di barat, ya, di tepi hutan yang pohonnya lebat. Jika hidupmu terasa berat, mengaji Al-Quran adalah obat. Ya. Cium aroma minyak esensial, dijualnya dalam wadah cairan. Sebelum membuka sosial media, ayo dahulukan baca Al-Quran. Bapak ibu yang dirahmati Allah, ya, seperti ya, yang disampaikan mungkin di dalam share grup atau pengumuman bahwasanya insyaallah tema kita pada subuh hari ini tentang mengatasi stres, ya. Kayaknya semuanya kalau dilihat muka-mukanya kayaknya muka-muka stres semua. Mengatasi stres dan kesulitan hidup, ya. Dan ini memang kita tidak bisa pungkiri, ya, semuanya pasti akan merasakan stres, merasakan kesulitan hidup. Maka bagaimana perspektif Al-Quran kemudian mengatasi hal tersebut, ya. Sebenarnya kesulitan, ya, stres, pikiran yang banyak itu sebenarnya bukan hal yang negatif, ya. Bahkan ada stres-stres yang positif, ya. Apalagi kalau kita memikirkan hal-hal yang baik, memikirkan hal-hal yang positif, ya, terutama dalam pekerjaan, dalam kehidupan, ya, dalam urusan rumah tangga, ya. Maka kalau kita stres, ya, kalau kita memikirkan atau disibukkan atau dicapekkan dengan hal-hal yang baik, itu adalah sesuatu yang baik. Sebagaimana kalam Imam Al-Syafi'i di dalam kitabnya mengatakan, wa nafsuka in ashghaltuha bil haqq, jika dirimu tidak disibukkan oleh hal-hal yang baik, jika pikiranmu tidak terpikirkan oleh hal-hal yang baik, jika tanganmu tidak melakukan hal-hal yang baik, jika kakimu tidak melangkah dengan hal-hal yang baik, wa illa ishtaghaltuka bil batil, pasti rumusnya, pasti kamu akan melakukan hal-hal yang buruk, yang batil. Karena di dunia itu cuma ada dua, yang hak dan yang batil, ya, tidak ada yang pertengahan. Jadi kalau kita melakukan, disibukkan, distreskan dengan hal-hal yang baik, ya, pasti kita tidak akan melakukan hal-hal yang batil. Sebaliknya, kalau kita tidak disibukkan dengan hal-hal yang baik, pasti kita akan disibukkan dengan hal-hal yang sia-sia, yang batil, ya. Oleh karena itu, ya, sekarang lagi ngetren Bapak Ibu, ya, terutama di kalangan anak muda, di kalangan Gen Z, ya. Di sini ada Gen Z, itu ada istilah-istilah mental health,
ya kesehatan mental. Ya, ada yang dinamakan dengan apa? Overthinking, apalagi insecure, apa burnout, macam-macam lah istilah anak-anak sekarang. Ya, kemudian apa pelariannya? Pelariannya kalau stres, pusing, apa? Healing, ya, self care, self reward dan lain sebagainya. Lantas apa sih solusi Al-Qur'an yang diberikan terhadap orang-orang yang seperti ini, ya? Apalagi bapak-bapak dan ibu-ibu pasti punya anak-anak yang kelahiran 97 sampai 2012 ya. 2012 itu Gen Z namanya. Apa solusinya yang kita tawarkan kepada anak kita? Apakah healing ya seperti yang dilakukan anak-anak Jaksel ke Bali ya, kemudian ke kafe dan lain sebagainya? Apa solusi kita sebagai orang tua atau kita sendiri misalnya? Apa solusi kita ketika kita menghadapi kesulitan hidup, menghadapi stres ya? Sebelum kita masuk pada hal tersebut, maka perlu kita ketahui bahwasanya apa sih itu stres, apa itu yang dimaksud dengan kesulitan hidup, apa yang dimaksud dengan hal-hal tersebut ya. Kalau Al-Qur'an sendiri ya menganggap stres itu ya tidak ada secara jelas di dalam Al-Qur'an bahwasanya stres itu adalah ini, tidak ada ya. Dalam Al-Qur'an tidak ada. Cuman yang tercantum di dalam Al-Qur'an ialah emosi-emosi negatif yang timbul akibat stres tadi. Jadi kita tahu apa itu stres. Kalau stres itu kan menurut UNICEF ya adalah perasaan yang kita rasakan di bawah tekanan, di bawah kewalahan, kesusahan atau kesulitan dalam menghadapi situasi. Ya, kalau menurut Ikatan Dokter Indonesia, stres itu ialah apa namanya? Tekanan-tekanan hidup yang kita rasakan. Ya, maka di dalam Al-Qur'an digambarkan bahwasannya ketika seseorang mendapatkan tekanan bahwa ada emosi yang keluar ya. Apa emosi tersebut? Emosi-emosi negatif ya. Yang pertama digambarkan di dalam Al-Qur'an ialah ketika seseorang berada dalam tekanan ya, berada dalam kewalahan. Emosi yang digambarkan di dalam surah Al-Hajj dikatakan itu ketika seseorang takut ya. Saya tanya pada jamaah, kira-kira apa yang paling membuat para jamaah takut kemudian menjadi emosi dan lain sebagainya? Kira-kira hal apa yang kira-kira yang membuat yang paling takut itu apa? Ya, kematian. Apalagi kalau kematian mungkin kita nggak bisa apa namanya? Kita nggak bisa ya. Kalau misalnya orang mau mati, setelah mati dia tidak bisa berekspresi ya. Tidak bisa menampakkan apa namanya emosinya ya. Kadang kalau kita melihat yang kita lihat deh, apa kira-kira yang kalau kita lihat itu membuat kita takut ya. Digambarkan di dalam Al-Qur'an ya, ketakutan yang paling tertinggi ya, ketakutan yang paling dahsyat ialah ketika seseorang menyaksikan hari kiamat. Itulah ketakutan yang paling tinggi. Bayangkan ya, kalau kita baca nih saja, kita lihat ayat-ayat menyangkut tentang hari kiamat itu sudah keringat dingin, udah apa namanya? Udah gemetar. Idza zulzilatil ardu zilzalaha, ketika bumi digoncangkan dengan goncangan yang sedahsyat-dahsyatnya. Bayangkan, kita tsunami saja kalau kita lihat ya, orang lari apa namanya? Tidak jelas dan lain sebagainya. Bagaimana kalau hari kiamat digoncang sedahsyat-dahsyatnya? Maka apa kata Al-Qur'an? Perhatikan. Wa tadau yauma tarawnaha, di dalam surah Al-Hajj ayat 2, yauma tarawnaha tadhhalu kullu murdi'atin amma arda'at. Emosi yang ditimbulkan karena takut ya. Emosi yang ditimbulkan karena takut, karena stres tadi, stres karena takut. Seseorang yang lagi menyusui ya, anak yang disayangnya, anak yang dilahirkannya, kemudian meninggalkannya ya, itulah dampak dari takut, stres akibat takut ya. Anak yang sedang disusui ya, kalau kita anak kita sayang, kita besarkan,
kemudian dilempaskan begitu saja, ya. Itu yang faktor yang pertama. Yang kedua, wa tada'u kullu dzati hamlin hamlaha. Orang yang lagi hamil, Pak, kalau lagi takut, kalau lagi stres, bisa apa? Bisa keguguran, ya. Wa tada'u kullu dzati hamlin hamlaha. Dia melihat ketakutan, dia melihat hari kiamat. Orang-orang yang lagi hamil kemudian keguguran, ya. Yang paling parah lagi, wa taron nasa sukara wa ma hum bisukara. Orang menjadi mabuk padahal dia tidak meminum minuman keras. Wa taron nasa sukara, karena apa? Karena takut, bingung, linglung, jadi mabuk padahal tidak meminum minuman keras. Itulah dampak, ya, dari stres, dari takut. Yang pertama, emosi yang ditimbulkan dari takut, ya. Sama ketika juga, ya, di dalam surah Abasa, fa idza ja'atis shakhah, ketika seseorang mendengarkan suara yang mempekakkan telinga. Pernah nggak kita mendengar suara yang sampai membuat telinga kita tuli? Saya kira belum pernah, ya. Ketika hari kiamat, suara tersebut lantaran kerasnya membuat telinga kita menjadi pekak, menjadi tuli. Kemudian muncullah rasa takut. Kemudian karena rasa takut tersebut, ya, yauma yafirrul mar'u min akhi, tidak ada lagi saudara, Pak, ya. Ini karena kita belum merasakan saja. Oh, nanti saya hari kiamat mungkin saya masih bisa menolong saudara. Tidak. Allah sudah janji, yauma yafirrul mar'u min akhi, saudara ditinggal, ya. Kan banyak sekarang orang kalau lagi stres, ya, orang lagi kalau takut dan lain sebagainya, ya, saudara karena harta warisan tidak pandang lagi, ya, dibunuh, dicaci, dimaki. Wa ummihi wa abi, bahkan bapak dan ibu juga tidak dianggap kalau orang lagi stres. Itu dampaknya. Wa sahibatihi wa bani, istri dan anak, ya, luar biasa dampaknya, ya. Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni. Setiap orang pada hari itu mempunyai urusannya masing-masing, ya. Ini gambaran di dalam Al-Qur'an bagaimana stres itu bisa membuat emosi yang negatif, ya. Itu yang pertama. Stres diakibatkan karena takut, ya. Kemudian yang kedua, emosi akibat stres itu dapat muncul ketika seseorang merasa sedih, ya. Jangankan kita, Pak, jangankan manusia biasa, Nabi pun, seorang nabi, ketika ia sedih akan muncul dampaknya, dampak emosi yang negatif, ya. Sebagaimana di dalam surah Yusuf, ya, ayat 84, ketika Nabi Yakub, ya, mendapati berita bahwasanya dia kehilangan Nabi Yusuf alaihissalam. Apa kata Al-Quran? Wa tawalla anhum wa qala, berkata Yakub, ya asafa ala Yusuf, wahai kasihan, ya, aduh kasihan Yusuf. Wa bayaddat ainahu, karena dampak sedihnya, ya. Orang kalau biasa sedih, Pak, nangis, ya. Mungkin paling parah mungkin ya meraung-raung dan lain sebagainya. Akan tetapi Nabi Yakub, wa bayaddat ainahu, matanya menjadi putih semua, ya. Hitamnya hilang, Pak. Bayangkan betapa sedihnya. Kemudian memunculkan efek emosi tersebut, ya. Wa bayaddat ainahu minal huzni, putih seluruh matanya karena kesedihannya. Fahuwa kadhim, dan dia amarah, dia sedih, merasa sedih, ya. Sampai-sampai anak-anaknya yang lain mengatakan, qalu tallahi tafta'u tadhkuru Yusuf hatta takuna haraban atau takuna minal jahilin. Kenapa engkau tidak henti-henti mengingat Yusuf, tidak henti-henti menangis mengingat Yusuf, ya. Nanti engkau pasti akan terkena penyakit yang berat, ya. Karena memang Nabi Yakub sangat cinta kepada Nabi Yusuf alaihissalam, ya. Akan tetapi sisi positifnya, kalau seorang nabi nangis, seorang nabi bersedih, ya, seorang saleh yang bersedih, dia tetap
ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun memang sedihnya tidak bisa dibendung, akan tetapi beliau mengatakan, innama ashku bathi wa huzni ila Allah. Ya, aku mengadukan kesusahan, kesedihanku hanya kepada Allah. Ya. Jadi Nabi Yakub bersedih, tapi memang hanya tidak meraung-raung, tidak dan lain sebagainya, tapi hanya mengadukannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, ya. Jadi yang pertama tadi karena kita takut, yang kedua karena kita sedih, yang ketiga emosi negatif, ya, akibat stres itu bisa muncul karena kita marah, ya. Nabi juga pernah marah, ya. Nabi Musa alaihissalam ketika beliau mengadakan pengasingan dirinya untuk mendapatkan wahyu di Bukit Tursina, kemudian beliau naik, ya. Alhamdulillah kemarin kami pernah ke Bukit Tursina. Jadi jarak dari antara di bawah bukit sampai ke atas bukit itu mungkin sekitar 1 jam pendakian. Itu sekarang belum sampai sekarang belum ada tangga, belum ada jalan dan memang masih manual kalau orang mau ke atas Bukit Tursina, yang ada tulisan 10 ayat tentang perintah Nabi Musa alaihissalam kepada Bani Israel. Di bawah gunung, Pak, di bawah gunung itu sekarang masih ada. Sekarang masih ada gambar pahatan lembu. Tahu lembu? Seperti binatang, ya, sapi. Ya. Dipahat, mereka pahat, masih ada gambarannya sampai sekarang. Ada kepalanya, ada kakinya, ada tangannya. Ya. Di bawah bukit tersebut dipahat, kemudian beliau sekitar 1 jam perjalanan untuk naik ke atas. Ketika Nabi Musa naik ke atas untuk menyampaikan, untuk menerima perintah dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian kaumnya iseng, ya, gabut, tidak ada kerjaan. Kok ini kita ngapain di sini? Tidak ngapa-ngapain, tunggu Nabi Musa. Akhirnya apa? Mereka buatlah patung tersebut, ya. Mereka pahat, kemudian mereka buatlah patung dari emas, patung lembu dari emas, kemudian mereka sembah, ya. Kurang kerjaan. Ketika Nabi Musa turun, marah Nabi Musa, ya. Walamma raja'a Musa ila qaumi, ketika kembali kepada kaumnya, ghabbana asifa, ya. Dia marah, ghabbana asifa. Dia kemudian berkata kepada saudaranya Harun, ya. Qala bi'sa ma khalaftumuni min ba'di. Alangkah buruknya perbuatan kamu yang kamu kerjakan selama kepergianku. A'ajiltum amra rabbikum, ya. Digambarkan di ayat yang lain, ya, Pak. Qala ya Harun ma mana'aka idh ra'ait la ta'khudh bi lihyati wala bi ra'si. Ya, kita tahu Nabi Musa adalah nabi yang kuat, nabi yang keras. Ya, digambarkan itu Nabi Harun ditarik janggotnya, ya, seakan-akan tidak ada harga dirinya, ya, di tengah-tengah kaumnya, padahal yang melakukan hal tersebut, penyembahan terhadap lembu tersebut ialah kaumnya, tapi yang dimarahi ialah Nabi Harun alaihissalam. Itulah efek dari emosi, ya, dari kemarahan yang negatif, ya. Dia marah, dia ingin menggampar, ya, Nabi Harun alaihissalam. Akan tetapi apa kata Nabi Harun? Inni khasyitu an taqula farraqta baina bani Israil. Kalau engkau lakukan, aku takut, ya, orang Bani Israel ini itu kok sama-sama nabi, sesama saudara, kok saling memukul dan lain sebagainya. Pasti mereka akan terpecah belah, ya. Apa artinya? Ya, ketika seseorang marah itu juga bisa menimbulkan dampak negatif, emosi yang negatif. Karena apa? Karena stres karena marah, ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ya. Dari ketiga emosi yang muncul, yang pertama karena sedih, karena marah, kemudian karena yang pertama karena takut, ya, takut, sedih dan marah. Itu semuanya, ya, berasal dari satu, ketika keinginan kita tidak sesuai dengan realita, ekspektasi kita tidak sesuai dengan realita. Kita ingin seperti ini, tapi apa yang terjadi
seperti itu. Maka apa solusinya? Ya, sebenarnya sudah jelas ya. Wa may yurid an yudillahu yaj'al sadrahu dayyqan haraja. Ya, karena mereka bukan nabi ya. Bukan nabi tidak mendapatkan petunjuk, tidak ya. Akan tetapi kalau seseorang ya kemudian karena stresnya ya, ia takut berlebihan, kemudian ada yang bunuh diri. Oh, kalau saya takut nggak bisa, mohon maaf ya, bayar pinjol, saya tidak bisa bayar hutang, saya tidak bisa ini dan lain sebagainya. Oh, saya sedih karena misalnya anak saya begini-begini, akhirnya apa? Bunuh diri, akhirnya bunuh anaknya dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, ya, saya marah, kemudian mendapatkan apa? Menghancurkan barang dan lain sebagainya. Itu karena apa? Dayyqan haraja, ya, hatinya sempit, dia sesat, dia tidak mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Maka digambarkan wa man a'rada an dzikri, barang siapa yang berpaling dari peringatan Allah Subhanahu wa taala, maka fa inna lahu ma'isyah, maka baginya kehidupan yang sempit. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Ya. Maka dari hal-hal tersebut maka kita rangkum apa sih sumber stres kalau menurut Al-Quran ya. Kalau menurut kita masing-masing mungkin berbeda. Oh, saya stres kalau tidak punya harta, saya stres kalau tidak sesuai dengan keinginan saya stres dan lain sebagainya. Kalau di dalam Al-Quran sendiri ya, kondisi-kondisi stres itu bisa ada beberapa pilihan. Setidaknya saya ambil 3. Yang pertama, sumber stres itu bisa datang karena musibah ya. Musibah itu ada dimanakan ada musibah, ada bala, ada fitnah. Kalau musibah di dalam Al-Quran itu digambarkan sesuatu yang tidak mengenakan hati ya. Pasti seseorang tidak suka. Segala sesuatu yang ditimpakan yang kita tidak sukai itu pasti musibah. Yang datangnya boleh jadi dari Allah ataupun karena kita sendiri ya. Makanya di dalam ayat dikatakan ma asaba min musibatin illa biiznillah, tidak ada musibah yang menimpa seseorang illa biiznillah, kecuali karena izin Allah Subhanahu wa taala ya. Di dalam ayat lain dikatakan kullan yusibana illa ma kataballahu lana, katakanlah tidak ada musibah kecuali Allah sudah tetapkan dalam qada dan qadar kita, sudah tetapkan Allah dalam lauh mahfuz, dalam catatan kehidupan kita ya. Di dalam ayat lain dikatakan wa ma asabakum min musibah fabima kasabat aydikum, musibah itu datang karena kelakuan kamu sendiri, karena tangan kamu sendiri. Di dalam surah Ar-Rum, dhaharal fasad, al-fasad kerusakan ya, yang timbul ya di darat maupun di bumi, di darat maupun di laut, fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas, karena kesalahan tangan manusia ya. Adanya banjir, adanya tanah longsor dan lain sebagainya, itu karena tangan manusia. Maka kalau kita mendapatkan musibah ya, sudah jelas ya bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hati-hati yang kedua ya, sumber stres itu ialah penyakit hati ya. Dalam Al-Qur'an fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Stres itu sebenarnya juga adalah penyakit hati ya. Akan tetapi kalau stres itu kemudian tidak di manage dengan baik, kemudian ditambahi dengan bumbu-bumbu, maka itu akan semakin merusak hati seseorang ya, terutama dalam kebimbangan, dalam keraguan ya, bagaimana saya harus melakukan ini, bagaimana saya harus melakukan ini. Semakin dia bimbang, maka semakin Allah tambah penyakit hati tersebut ya. Maka walahum qulubun la yafqahuna biha, mereka harus menggunakan hatinya sesuai dengan Allah perintahkan. Walahum a'yunun la yubsiruna biha, mereka juga harus menggunakan mata, pendengaran ya, semuanya harus sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala, sehingga
mereka tidak akan mendapatkan stres. Kenapa? Ya, mohon maaf ya, karena kalau kita tidak gunakan hati, mata, kemudian pendengaran kita sesuai dengan apa yang Allah perintahkan, ulaika kal an'am, mereka itu seperti binatang ternak, balhum adall, bahkan lebih hina lagi, lebih parah lagi. Ulaika humul ghafilun, naudzubillah. Kemudian yang ketiga, sumber stres kita Pak ialah berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Su'dzon. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ فَيَكُونُ رَبِّي أَكْرَمَنِ. Orang-orang yang tidak punya keimanan di dalam dirinya, Pak, kalau dia melihat misalnya dirinya sendiri, ya, kita melihat diri kita sendiri, aduh alhamdulillah kita dapat rezeki banyak, ya, harta yang cukup, ya, ada mobil, ada rumah, ya, ada simpanan, ada harta. Oh, berarti Allah Subhanahu wa taala sedang memuliakan saya, sebagaimana di dalam Al-Qur'an. Fayaqulu rabbi akraman. Allah muliakan saya ini. Akan tetapi ketika dia ditimpa kemiskinan, ya, ditimpa harta yang kurang, wa amma idza mabtalahu rabbuhu wa amma idza mabtalahu rabbuhu fakramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqah. Kata Allah, kalau ditakar rezekinya bukan dimiskinkan, akan tetapi dikurangi, ya, dicukupkan, serba cukup. Apa katakannya? Fayaqulu rabbi ahanan. Oh, Allah sedang menghinakan saya ini, Allah sedang marah sama saya, Allah tidak suka sama saya, percuma dong saya sholat dan lain sebagainya. Itu kata-kata orang yang tidak beriman. Lantas bagaimana, ya, harusnya seseorang ketika mendapatkan harta, rezeki, ya, apalagi tentang harta, kenaikan pangkat dan lain sebagainya, itu menanamkan dalam dirinya itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Miskin, kaya, ya, kemudian pangkatnya tinggi, pangkatnya rendah, itu semua adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala, bukan bentuk kemuliaan ataupun bentuk penghinaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka hati-hati kalau kita berprasangka kepada diri kita bahwasanya kalau kita kaya itu berarti Allah sedang memuliakan kita. Tidak, ya, itu adalah bisikan-bisikan setan. Wa zuyyina dzalika fi qulubikum, setan telah menghiasi prasangka hati kalian. Wa zanantum zannas sau, kalian telah berprasangka buruk. Wa kuntum qauman bura, kalian akan menjadi kaum yang menderita, ya. Itu yang ketiga. Yang keempat, ya, sumber stres selain kita berprasangka buruk kepada Allah, kita juga sering berprasangka buruk terhadap orang lain, ya. Zan, ya, kita sering menyangka, oh itu tetangga saya, dia kaya dan lain sebagainya, oh dia korupsi dan lain sebagainya. Ya, hati-hati, ya. Jauhilah prasangka-prasangka buruk baik kepada Allah apalagi kepada sesama manusia, karena itu akan memunculkan stres, memunculkan emosi-emosi negatif tersebut, dan akan bertindak yang tidak sesuai dengan tuntunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang paling terakhir, yang paling penting, inilah bagaimana caranya kita menanggapi kesehatan mental. Bagaimana Al-Qur'an kemudian memberikan solusi-solusinya agar seseorang tidak kemudian stres yang paling parah. Stres itu, ya, emosi tersebut kemudian ditambahi dengan tindakan-tindakan. Boleh kita emosi, boleh kita stres, akan tetapi kalau dilanjutkan dengan tindakan-tindakan yang negatif, maka itulah yang membuat dampak yang buruk. Ya, maka yang pertama, menurut Al-Quran, ketika kita menanggulangi atau menganalisis coping stres tersebut, maka yang paling pertama ialah ikhlas. Ya, seperti yang dijelaskan tadi beberapa ayat, semua yang Allah berikan kepada kita, musibah, itu sudah ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala, ataupun karena kesalahan kita sendiri, ya. Kalaupun kita merasa kemudian tersakiti, kita kemudian merasa berat melaksanakan, ingat firman Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan yang ayat ini menjadi hadiah kepada
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada ayat ya yang menjadi hadiah. Hadiah itu kalau diberikan pasti sesuatu yang baik, sesuatu yang luar biasa. Makanya ketika ayat ini turun, satu pintu langit, satu pintu surga yang tidak pernah dibuka ya kecuali ketika ayat ini turun, yaitu ayat terakhir surah Al-Baqarah. Dan itu menjadi obat yang sangat besar, itu menjadi amal yang sangat besar. Kita baca di zikir pagi dan petang, kita baca di di rumah kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Itu kuncinya kesehatan mental. Allah tidak akan membebani seseorang kecuali ia bisa menanggulinginya, ia bisa melaksanakannya. Jadi apapun yang ditimpakan kepada kita, insya Allah pasti kita akan dapat melaksanakannya ya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Apalagi ada doa-doanya sungguh luar biasa ya. Kata di dalam hadis dikatakan, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Jadi kalau kita dalami Pak, la tu'akhidna, ya Allah, la tu'akhidna, janganlah engkau menghukum kami in nasina, ketika kami lupa, aw akhtana. Ini memberikan secara tidak langsung ya, secara tidak langsung kita sudah diampuni sebelum kita berdosa ya. Doa ini ya, dan ini sudah diaminkan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena ini menjadi doa Nabi, doa Rasul. Doa Rasul itu pasti diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala kalau kita mengamalkan ayat ini. Dosa sebelum kita lakukan itu sudah Allah ampuni ya. Bagaimana tidak ayat ini menjadi hadiah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena Rasul sangat mencintai umatnya ya. Maka kita sebagai umatnya kalau kita tidak sayang sama Rasul, tidak bersalawat sama Rasul ya, sungguh sangat miris, karena Nabi sangat bahagia ketika ayat ini turun. La tu'akhidna in nasina aw akhtana Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Jangan engkau timpahkan kepada kami, bebankan kepada kami, isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina, sesuatu beban yang tidak bisa kami pikul sebagaimana orang-orang sebelum kami. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bi. Jangan engkau bebani kami sesuatu apa yang kami tidak mampu, tidak ketahui cara melaksanakannya, cara menanggulanginya. Wa'fu anna waghfir lana. Luar biasa ya. Maka mohon ya, minimal dalam sehari kita baca sekali ayat tersebut ya. Boleh dari lillahi ma fis samawati la yukallifullah. Selain bisa membangun kesehatan mental kita, banyak sekali manfaatnya. Bisa mengusir setan ya, bisa menjadi ayat penyembuh, ayat ruqyah dan lain sebagainya. Maka yang paling pertama ya, ketika kita ingin terbebas dari stres, ikhlas ya. Apapun yang ditimpakan kepada kita, kita yakin bahwasanya itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua ya, sabar ya. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Sabar dalam melaksanakannya ya. Tidak seseorang mukmin yang sabar ya, ketika mendapatkan musibah, ketika takut, ketika marah, ketika sedih, tidak akan berkeluh kesah ya, tidak akan menjadi lemah terhadap musibah yang ditimpanya ya. Di dalam Al-Qur'an, "Wala nabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat." Pasti kata Allah, tidak ada manusia tidak diuji, tidak dicoba. Akan tetapi bisyai, kata Al-Quran, sedikit, bukan seluruh hidup kita cobaan, tidak. Bisyai'im minal khauf ya, sedikit dari rasa ketakutan ya. Makanya ketika Nabi Ayyub alaihissalam itu ditimpa musibah ya, penyakit yang luar biasa ya. Sebelum hidupnya selama 70 tahun ya, beliau adalah seorang yang kaya ya, usahanya lancar, kemudian anak-anaknya sehat, keturunannya banyak ya. Kemudian Allah timpai bencana ya. Yang pertama, Allah ya berikan kebakaran, kebun-kebunnya hancur, habis semua, tidak ada yang tersisa. Akan tetapi beliau tetap sabar. Kemudian Allah
matikan semua keluarganya, anak-anaknya, istri-istrinya. Luar biasa. Beliau masih sabar. Ya. Kemudian diuji lagi, ya. Diberikan penyakit di seluruh badannya. Beliau masih sabar. Ya. Kemudian terakhir beliau ketika mendapati istrinya, salah seorang istrinya yang setia, ya. Kemudian melihat istrinya sampai karena tidak punya harta lagi, ya. Mau makan pakai apa? Kemudian istrinya menggunduli rambutnya, mencukur, kemudian menjual kepada bajikannya karena istrinya menjadi pembantu. Kemudian ketika kembali ke rumah, kenapa rambutmu wahai istriku, kenapa tidak ada botak? Karena dijual, karena majikannya ingin ini dan lain sebagainya. Akhirnya apa? Apa kata Nabi Ayub? Rabbi anni massani ad-dhurru wa anta arhamur rahimin. Barulah ketika itu dia berdoa, padahal sebelumnya, ya, kata istrinya, kenapa engkau tidak minta kepada Allah? Engkau kan nabi, engkau yang dekat dengan Allah. Bagaimana saya ingin berdoa kepada Allah? Saya malu. 70 tahun saya diberikan kesehatan, sedangkan baru 20 tahun saya sakit, saya sudah mengeluh. Bagaimana? Ini belum seimbang, kata Nabi Ayub alaihissalam. Maka inilah sebenarnya kunci dari doa kalau mau dikabulkan. Ya, perhatikan doanya Nabi Ayub. Rabbi anni massani ad-dhurru wa anta arhamur rahimin, di dalam surah Al-Anbiya. Wahai Rabb, sesungguhnya aku massani ad-dhurru, aku sudah lelah, ya. Aku engkaulah yang menimpakan kesedihan, kelelahan, kemudaratan, ya. Akan tetapi wa anta, dan engkau juga arhamur rahimin, engkaulah yang maha penyayang. Artinya apa? Kalau kita berdoa, selipkan ibadah, ya, selipkan sesuatu, ya. Kalau kita terkabul doa kita akan melaksanakan ibadah seperti Nabi Yusuf, ya. Dia merasa letah, lebih capek, sakit, tidak bisa berbuat apa-apa. Kalau dia bisa sehat, dia akan beribadah, dia akan menyayangi istrinya, dia akan menafkahi dan lain sebagainya. Akhirnya apa? Ketika beliau berdoa, langsung Allah sembuhkan, ya. Penyakitnya langsung hilang. Jadi ketika penyakitnya hilang, penyakitnya sembuh, maka tetangganya pada datang semua, ya. Bayangkan Pak, orang 20 tahun sakit, ya. Jadi seluruh tetangga-tetangganya pasti semua merasa senang. Nabi Ayub sudah sembuh, Nabi Ayub sembuh. Akhirnya menjenguk. Kalau orang dijenguk, ya, pasti bawa oleh-oleh, bawa hadiah, ya, ada yang bawa kambing, ada yang bawa ini. Akhirnya apa? Ketika terkumpul, ya, banyak sekali hadiahnya, banyak sekali yang diperoleh. Ya, akhirnya Nabi Ayub kembali kaya lagi, kembali membuka ternak, kebun dan lain sebagainya. Kemudian beliau menikah lagi, ya, mempunyai anak lagi, keturunan lagi, setiap lahir kembar. Akhirnya luar biasa. Jadi apa yang beliau hartanya hilang, anak-anaknya meninggal, kemudian Allah ganti berlipat-lipat, ya. Karena hanya cuma membaca doa, Rabbi anni massani ad-dhurru wa anta arhamur rahimin. Dan ini bisa kita jadikan zikir, kita bisa jadikan doa kita walaupun kita dalam keadaan sehat ataupun dalam keadaan, apalagi kalau kita dalam keadaan sakit, dibaca Rabbi anni massani ad-dhurru wa anta arhamur rahimin. Itu yang kedua, jadi sabar. Kemudian yang ketiga ialah obat dari stres, kesulitan hidup, ialah zikir, ya. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Sesungguhnya hanya berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, hati menjadi tentram, hati menjadi tenang. Alam tara anna fasbir ala ma yaquluna wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'isy syamsi wa qabla al-ghurub. Ya. Setiap zikrullah, ya, individu pasti akan merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, berasa dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita merasa dilindungi Allah, dicintai Allah, pasti kita merasa percaya diri, ya, merasa aman, merasa tentram. Otomatis, ya, kita tidak akan stres, kita tidak akan takut, tidak akan sedih. Kemudian yang keempat, ya, kita harus jujur, ya, bahwasanya yang selama ini membuat kita gelisah itu pasti karena dosa-dosa yang kita lakukan, ya. Maka solusi yang keempat adalah bertaubat, ya. Apa yang selama ini kita lakukan, kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala.
ya. Mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosa kita, Allah perkuat harapan, ya, dan ridho Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka digambarkan dalam surah Az-Zumar dikatakan kul ya ibadi, wahai hamba-hambaku alladzina asrafu ala anfusihim, yang melampaui batas, la taqnatu min rahmatillah, jangan engkau berputus asa terhadap Allah, rahmat Allah, ya. Bukan yang dosanya, ya mohon maaf, bukan dosanya yang cuma sekali-sekali, tidak, tapi Allah panggil yang melampaui batas, ya. Artinya kebaikannya 1, dosanya 10, ya. Atau misalnya kebaikannya 1, dosanya 2 lah minimal, karena sudah melampaui batas, ya. Kalau kita kebaikan, berbuat kebaikan itu kan dinilai 10 pahala, ya. Dinilai 10 kebaikan. Artinya satu kebaikan, kalau dia berbuat dosa lebih dari 10, itu berarti sudah melampaui batas, ya. Tapi kalau kita masih dosa-dosanya masih ringan, ya itu belum termasuk ayat ini. Tapi Allah tetap panggil la taqnatu min rahmatillah, jangan engkau berputus asa, ya. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a, ya. Wa may ya'mal su'an aw yadhlim nafsah, barang siapa yang berbuat kejahatan, menzalimi dirinya, thumma yastaghfirillah, kemudian dia meminta ampun kepada Allah. Jadi syaratnya cuma satu, cuma beristighfar, yajidillaha ghafurur rahim, pasti Allah akan mengampuni. Itu gampang sekali Allah mengampuni, ya. Tapi jangan karena gampang kemudian kita gampang juga berbuat dosa. Yang kelima, ya, untuk menanggulangi stres, ya, menanggulangi kesulitan hidup, itu kita berpikir positif dan optimis, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa inna ma'al usri yusra, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya dalam kesulitan selalu ada kemudahan. Bersama kesulitan benar-benar selalu ada kemudahan. Ini kalau kita kaji sebenarnya ayat ini, ya, kalau dalam bahasa Arab, ma'al usri yusra, usri ada lam alifnya, al usri, sedangkan yusra itu tidak ada lam alifnya. Kalau dalam bahasa Arab, kalau sesuatu ada lam alifnya itu berarti jelas, ya, sudah jelas kesulitannya, ya. Kalau yusra berarti sesuatu yang belum jelas. Apa maknanya? Sesungguhnya dalam satu kesulitan sudah jelas kesulitannya, yusra artinya banyak kemudahan, bukan cuma satu caranya, akan tetapi banyak. Allah kirimkan banyak kemudahan. Jadi ayat itu kita pahami, sesungguhnya dalam kesulitan, satu kesulitan banyak kemudahan, bukan ada kemudahan tapi banyak, ya. Kemudian diulang lagi, fa inna ma'al usri, inna ma'al usri usra, sampai 2 kali. Ketika ada pengulangan itu ada ingin ditekankan, bahwasanya ditekankan memang betul-betul banyak kemudahan yang Allah telah berikan kepada kita, ya. Ketika kita berpikir positif, pasti Allah ada mudah, ya, pasti kita akan terbawa, ya. Penderitaan, musibah itu akan pelan-pelan akan sirna. Kemudian yang terakhir, yang paling berat, ya, bagi seseorang ialah sholat, ya. Kenapa berat? Ya, Allah bilang sendiri, ya, wasta'inu bis sabri was salah wa innaha lakabiratun. Kan ada 2 nih, minta tolong kepada Allah bis sabri was salah, salat dan sabar. Wa innaha, akan tetapi ha itu menunjukkan 1, bukan 2. Kalau wa innahuma, akan tetapi dua-duanya, sesungguhnya kedua itu lakabirah, itu berat. Akan tetapi wa innaha, sesungguhnya yang berat, illa 'alal khashiin, kecuali orang-orang yang khusyuk. Kira-kira apa yang khusyuk? Pasti salat, ya. Kenapa bisa dikatakan salat lebih berat daripada sabar, ya? Karena kalau kita mohon maaf, kita nasihati saudara kita, sabar ya, orang musibah sabar ya. Tapi tidak ada yang, jarang yang ada yang menasihati itu, ya, jangan tinggalkan sholat ya. Tidak ada, ya, berat, ya. Makanya sabar, ya, sabar. Mungkin banyak orang bisa sabar, oh saya sabar, tapi banyak orang yang tidak sholat, ya, dia sabar tapi tidak sholat. Jadi berat, ya. Sholat adalah berat, ya. Akan tetapi itulah yang dapat menghindari seseorang dari stres, dari kesulitan hidup dan lain sebagainya. Karena apa? Jangankan sholatnya, Pak, wudhunya aja itu sudah memberikan ketenangan kepada kita, ya. Ada seorang peneliti, ya, dari Jerman, sebenarnya sudah lama itu, kemudian sekarang lagi ngetren lagi, saya lupa lagi profesor siapa namanya. Ketika diteliti kenapa sih orang
apa namanya, orang Islam itu ketika mau ibadah itu berwudu, membasuh muka, membasuh tangan dan lain sebagainya. Ketika diteliti ya, ahli syaraf, profesor syaraf, ketika angan diusap tangannya ya, ternyata ada saraf-saraf ya di tangan kita, di muka kita, di kepala kita, itu akan mengantarkan apa, energi-energi positif, energi-energi yang baik kepada diri kita. Kemudian kita menjadi tenang. Maka tidak banyak ya orang ketika lagi marah kemudian beruduk kemudian menjadi tenang. Jangankan marah, kita biasa-biasa saja, kita lagi tenang, kita beruduk, pasti rasanya beda, karena itulah ya. Padahal Nabi tidak pernah menjelaskan dalam hadis, oh ini berarti ada sel-selnya. Tidak, kita cuma disuruh berwudu dalam Al-Quran. Idza kumtum ila sholati faghsilu wujuhakum, basulah mukamu wa aydiyakum, tanganmu ilal marafiq sampai siku, wamsahu bi ru'usikum, sapu apa namanya, kepalamu, wa arjulakum, sapu kakimu ilal ka'bain, sampai dua mata kaki. Tidak ada itu, ada saraf-sarafnya. Ternyata ketika diteliti profesor tersebut, saraf-saraf tersebut akan mempengaruhi ketenangan dalam jiwa seseorang ya. Makanya profesor kemudian masuk Islam ya, karena meneliti hanya wudhu doang, bagaimana dengan gerakan-gerakan sholat yang lain. Maka mari ya, ketika kita merasa hidup ini susah, hidup ini berat, kembali kepada ayat hadiah tadi dari Rasulullah, dari Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Apa yang dibebankan kepada kita pasti semuanya kita bisa laksanakan, pasti sesuai dengan perintah-perintah dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Kita akhiri, mudah-mudahan bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah